Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon peserta didik kelas 7 SMP Republik Kampus Cibiru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di SMP Lab School UPI Kampus Cibiru, terbaik dalam bidang akademik, sosial, dan religi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun secara tatap maya, dan tentu ini tidak mengurangi rasa khidmat kita, khususnya kalian sebagai calon peserta didik baru SMP Republik Kampus Cibiru, dan mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik anak-anakku, kelas 7 calon peserta didik baru SMP Republik Kampus Cibiru. Perkenalkan ya, sebelumnya Bapak namanya Saiful Uyun. Kebetulan Bapak diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Republik Kampus Cibiru, dan sekarang Bapak mengajar bahasa Inggris di SMP Lab School UPI Kampus Cibiru. Baik anak-anakku, kita akan coba berikan penjelasan kepada kalian berkaitan dengan kurikulum yang ada di SMP Lab UPI Kampus Cibiru ini. Tapi sebelumnya Bapak bertanya dulu kepada kalian ya, gimana, sudah siap belajar di SMP Lab School? Tentu Bapak yakin ya kalian sudah siap semuanya, semangat untuk belajar di SMP Lab School UPI Kampus Cibiru, karena kalian sekarang sudah di sekolah menengah pertama ya. Jadi tentu situasi belajarnya, kemudian cara bergaulnya itu akan berbeda dengan ketika kalian berada di sekolah dasar. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, kita tidak menyangka ya dengan situasi yang begitu cepat ini, transformasi pendidikan sekarang begitu cepat. Yang biasanya kalian mungkin belajar di kelas, di depan ada papan tulis, kemudian guru mengajar dengan whiteboard atau dengan yang lainnya, kemudian kalian duduk di kursi, kemudian belajar di meja. Namun sekarang kalian berada di rumah. Nah, itu yang selanjutnya dinamakan dengan pembelajaran online di rumah. Ini adalah sebuah perubahan yang begitu cepat, yang tidak semua orang menyangka bahwa perubahan ini akan begitu cepat, sehingga kita harus siap. Lab School harus siap, kalian harus siap ya, termasuk kalian sebagai calon peserta didik baru harus siap dengan berbagai situasi dan kondisi. Jangan sampai kondisi ini mempengaruhi kalian untuk jadi malas dan sebagainya, tapi tetap semangat untuk belajar walaupun belajar di rumah ya. Nah, jadi situasi ini yang memang membuat berbeda. Nah, sesuai dengan pemerintah ya, anjuran pemerintah bahwa wilayah yang berada di zona kuning itu masih tetap belajar di rumah, termasuk SMP Lab School sekarang masih berada di wilayah Kabupaten Bandung yang masih dinyatakan zona kuning, berarti kita masih belajar di rumah gitu ya, sesuai dengan keputusan keempat kementerian ya, keputusan bersama 4 kementerian tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021. Baik, selanjutnya transformasi pendidikan ini ya, jadi perubahan dari kalian belajar di kelas konvensional, kelas biasa, sekarang kalian berubah menjadi kelas virtual, tentu harus dipersiapkan ya. Bagaimana kalian bersiap untuk belajar setiap saat, kapanpun, dari manapun kalian bisa mengakses belajar, misalnya dari berbagai media. Sekarang banyak ya, luas. Coba kalian misalnya lihat, ada di YouTube, ada di internet. Jadi ilmu itu sekarang luas sekali. Kalian bisa dari manapun mendapatkan ilmu. Yang penting ada kemauan, ada kreativitas, ada inovasi, dan ada semangat untuk terus belajar. Ya, ingat, kalian itu adalah calon pemimpin
2045. Kata para ahli bahwa tahun 2045 itu adalah masa Indonesia akan mencapai keemasan. Indonesia akan menjadi negara yang beberapa negara di dunia yang termasuk superpower. Nah, kalianlah nanti ya. Makanya dari mulai sekarang kalian semangat terus untuk terus belajar dan belajar dari manapun, bukan hanya dari sekolah ya, tapi belajar itu kan bisa dari lingkungan sekitar, belajar dari apa yang kalian lihat ya, sehingga itu pesan Bapak, jangan putus semangat untuk belajar. Nah, kembali ke transformasi pendidikan seperti itu ya. Jadi kelas dulunya kelas biasa atau konvensional, sekarang menjadi e-learning sebagainya. Nah, sehingga SMP Lab School harus merespon itu. SMP Lab School bagaimana menyiapkan calon peserta didik barunya ini atau siswanya menjadi siswa yang siap tanggap untuk menghadapi berbagai tantangan ke zaman yang semakin hari semakin penuh dengan ketidakpastian dan semakin cepat berubah ya. Para ahli mengatakan bahwa ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Pertama, di abad ini anak-anak harus diberikan bekal spiritual yang bagus. Nah, di SMP Lab School insya Allah kalian akan diberikan wawasan spiritual ya, baik yang muslim maupun non muslim sesuai dengan agamanya, supaya apa? Kalian memiliki kepribadian yang bagus, kepribadian yang mandiri, dan kepribadian yang tidak bergantung kepada orang lain, sehingga tidak hanya kalian pintar secara akademik tapi sosial juga bagus seperti itu. Kemudian sosial, nanti berbagai program-program, mudah-mudahan ya pandemi ini semakin cepat berlalu sehingga kalian bisa menikmati berbagai program-program yang akan dilaksanakan di SMP Lab School. Kemudian knowledge, tentu dengan pengetahuan yang ada kalian akan diberikan berbagai pengalaman belajar yang menarik, pengalaman belajar yang bisa membuat kalian menikmati apa sih ilmu itu sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lainnya apa? Skill. Nah, makanya kalian kemarin ya sebelum masuk MPLS diberikan pelatihan membuat email ya. Kemudian nanti ada pelatihan G Suite, ada ideologi, ada aplikasi digital, perpustakaan digital. Itu adalah bagian dari skill kalian untuk mengenal berbagai hal yang berkaitan dengan dunia teknologi sekarang ya. Jadi mudah-mudahan lah itu bisa kalian pelajari. Nah, selanjutnya kalian dalam situasi yang memang pembelajaran daring ini, maka sekolah SMP Lab School mempersiapkan pola pembelajarannya di rumah. Nah, bagaimana belajar di rumah dengan apa? Nah, SMP Lab School nanti kalian ketika belajar ya akan menggunakan berbagai platform. Misalnya ada G Suite. Dalam G Suite itu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajarannya ya, mulai dari Google Classroom-nya, ada penggunaan emailnya, ada Drive-nya, ada kalendernya, Google Slide-nya, kemudian Google Spreadsheet dan yang lainnya. Itu semua akan digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk juga ada ideologi dan sebagainya. Nah, nanti silahkan kalian ikuti dengan baik ya proses pelatihannya nanti yang akan dijelaskan oleh para pemateri nanti. Itu adalah bekal kalian untuk belajar. Nah, ya, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, selain itu nanti ada beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan meskipun kalian berada di rumah, tapi tidak mengurangi rasa keseriusan kami ya, Bapak dan tim dan juga Bapak Ibu guru untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi kalian. Misalnya ada beberapa program, bagaimana ada PJBL, kemudian ada PBL, ada tenor teman sebaya, kemudian ada Inspiration Fakultu untuk
bilingual, ada intensive reading untuk bilingual, matrikulasi bahasa Inggris dan yang lainnya. Itu semua beberapa program yang akan dilaksanakan pada saat kalian masih berada di rumah. Oke. Kemudian Bapak berharap bahwa apa yang nanti akan dijadwalkan oleh sekolah kalian ikuti dengan baik. Karena apa? Karena semua apa yang dilaksanakan oleh sekolah itu diniatkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi kalian semua. Oke, begitu dari Bapak ya. Terima kasih dan semangat. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.